Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Proktor bagaimana langkah-langkah dalam melakukan sinkronisasi untuk VHD dalam pelaksanaan ANBK di tahun 2021. Untuk proses instalasi VHD ke VBox sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Untuk video ini saya fokuskan di proses sinkronisasi. Setelah berhasil install dan login menggunakan exam admin, ini adalah tampilan awal dari CBT Sync, yang mana untuk versi awal itu adalah di versi 13.0.0.1, dan ini diharuskan untuk melakukan pembaruan ya. Nanti apabila muncul pop-up seperti ini, silakan diklik pembaruan. Setelah itu, maka apabila berhasil, nanti akan berubah menjadi menjadi versi 13.0.0.1 ya. Ini masih versi awal. Ini untuk proses update-nya ya. Ini nanti update akan mengunduh secara otomatis. Secara otomatis akan mendownload untuk pembaruan atau patching-nya. Apabila sudah berhasil install ya, maka di pojok kanan atas ada notifikasi patching berhasil yang berwarna hijau ya. Dan untuk prosesnya ini sudah menjadi 100%. Notifnya selesai mengunduh. Dan apabila sudah berhasil, maka untuk pop-up pembaruannya akan hilang ya, dan versinya berubah menjadi versi 13.0.0.3. Ini versi yang terakhir. Dan versi ini sudah bisa digunakan untuk sinkronisasi data. Selanjutnya, Bapak Ibu Proktor silakan memasukkan ID Proktor dan juga passwordnya yang bisa dilihat di laman web anbk.kemendikbud ya, di bagian komputer Proktor. Di situ sudah ada muncul ID Proktor serta passwordnya. Lalu silakan dimasukkan di sini untuk ID Proktornya dan passwordnya di sini ya. Akan tetapi apabila jadwalnya belum muncul, maka untuk passwordnya biasanya juga belum nampak. Apabila sudah waktunya untuk sinkron, maka di situ untuk passwordnya sudah muncul. Selanjutnya, setelah berhasil login, maka akan ada 4 status ya. Akan ada 4 status standby. Yang pertama yaitu standby biru. Ini artinya kita masih dalam proses antrian ya. Standby kuning ini kita terkunci. Terus offline ini mungkin ada beberapa kendala, dan juga aktif ini sudah siap untuk sinkron. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu untuk status offline. Ini ada beberapa penyebab ya. Ini nanti untuk langkah-langkah cara mengatasinya untuk status offline akan saya sampaikan di video berikutnya. Yang intinya apabila mengalami status offline, ini silahkan dicek terlebih dahulu jadwalnya sudah masuk jadwal untuk sinkron atau belum. Terus dicek lagi server ID-nya sudah betul atau belum. Dan juga ini ada beberapa faktor yang lain, misalkan dari pengaturan zona waktunya sudah tepat atau belum, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu status standby yang berwarna biru. Ini artinya SN atau serial number dari server kita ini sudah tercatat di server pusat. Artinya kita diminta untuk menunggu dari proses sinkronisasinya ya. Mungkin biasanya ini jadwalnya belum dibuka ya. Akan tetapi akses serial numbernya sudah tercatat di pusat. Kalau muncul standby biru ini, jangan mengganti dengan ID yang lain ya. Status selanjutnya yaitu yang standby berwarna kuning.
Ini penyebabnya ada beberapa macam ya. Bisa ID servernya tidak sesuai, terus serial numbernya berubah, dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita bahas di video yang selanjutnya. Yang terakhir yaitu status aktif. Nah, apabila sudah dashboardnya statusnya aktif ini, maka CBT Sync ini sudah bisa digunakan untuk proses sinkronisasi data, dan dipastikan ya versinya itu adalah sudah 13.0.0.3 ya. Ini berarti kita sudah siap untuk melakukan proses sinkronisasi. Untuk melakukan proses sinkronisasi data, langkah yang pertama yaitu kita harus menuju ke menu backup dan hapus untuk melakukan proses penghapusan data di VHD sebelumnya ya. Apabila kita tidak melakukan proses backup hapus, maka kita tidak bisa melakukan proses sinkronisasi ya. Setelah masuk ke menu backup dan hapus, selanjutnya silakan ditekan di menu backup ya. Maka ini adalah proses untuk backupnya. Setelah tanda hijau ini mencapai yang paling kanan ya, dan sudah ada notifikasi proses penghapusan data berhasil ya. Ini kebalik ya. Setelah proses ini yang tanda hijau ini sampai paling kanan, maka kita diminta untuk download datanya dengan cara ini, ditekan tombol yang berwarna merah ini, klik di sini. Selanjutnya kita tekan tombol hapus untuk menghapus datanya ya. Nanti apabila sudah berhasil dihapus, maka notifikasinya ini, proses penghapusan data berhasil. Berarti kalau sudah seperti ini, kita sudah siap untuk melakukan proses download atau sinkronisasi data untuk memasukkan data dari server pusat ke server lokal kita. Ini yaitu kita langsung menuju ke menu status download ya. Di menu status download, menu yang nomor 2 dari atas. Selanjutnya silakan ditekan tombol refresh status ya. Tombol refresh status yang berwarna biru, maka akan muncul pop up seperti ini. Ini untuk datanya jumlahnya nanti ada 1 sampai 9, ada 9 data yang akan kita download. Sedangkan yang tengah ini adalah data yang ada di server pusat. Ya. Jadi data sebanyak ini yang nantinya akan kita download di server lokal kita. Karena kita belum melakukan proses sinkronisasi, maka untuk data kita masih 0. Setelah ini bisa kita tutup dengan menekan tombol ini, close ini. Setelah ini kita tutup, maka tombol start sync ini yang sebelumnya berwarna abu-abu atau mati, maka setelah ini bisa berubah menjadi warna merah. Ini artinya bahwa proses untuk download data sudah siap ya, bisa dimulai dengan kita menekan tombol ini, tombol start sync ini. Apabila kita tekan, maka selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman proses download ya. Ini nanti akan mendownload data mulai dari data 1 sampai data 9. Biasanya yang paling lambat atau paling lama untuk proses downloadnya yaitu berada di data 5, karena ini akan mendownload data berupa soal untuk dimasukkan ke dalam server kita. Setelah semuanya selesai sampai data ke-9, maka akan muncul pop-up atau notifikasi seperti ini. Proses download 9 data telah selesai. Silakan tekan refresh status untuk memeriksa data yang sudah terdownload. Kita tutup. Selanjutnya kita tekan tombol refresh status ya, untuk kita merefresh. Nah, apabila sudah berhasil semua, maka akan muncul notifikasi ini, maaf Anda tidak memiliki akses sinkron. Sekarang kita cocokkan antara data yang di server pusat dan data yang di server kita. Misalkan data 1 ini jumlahnya yang di server pusat ini adalah 16 data. Kita lihat di server kita sudah 16 data.
ya, sampai data 9. Ini kita lihat biasanya kalau datanya ini selisih nanti akan muncul di sini ya, jumlah selisihnya, dan kita diminta untuk melakukan proses sinkron ulang. Sampai sini proses sinkronisasi data telah selesai. Kita lihat di daftar peserta, ini adalah peserta-peserta yang akan melaksanakan tes di server kita ya. Ini seluruh data pesertanya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita melakukan atau mengatur transfer respon untuk melakukan backup data dari proses pengerjaan siswa ke media yang telah kita atur ya, bisa menggunakan flash disk, bisa menggunakan hard disk ya. Mungkin itu saja untuk langkah-langkah dalam melakukan sinkronisasi data VHD ANBK tahun 2021. Untuk fitur-fitur yang lain serta troubleshooting di ANBK 2021 akan saya sampaikan di video berikutnya. Cukup sekian, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.